Rejoso Peterongan Jombang ajmain wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadihil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rizkine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah syai'un lillahi lana walahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufik. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo tiniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan tiniati ngenteni salat isya berjamaah lan tiniati iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para bapak ibu hadirin sekalian yang saya hormati, setelah libur 1 bulan Ramadan kita mulai lagi ngaji kitab Sulamut Taufik. Setiap hari Senin 2 mingguan ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar, Indro Kebomas, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan tema ngaji sebulan yang lalu masih membahas tentang maksiatnya badan. Ini tema yang terakhir dari maksiatnya badan. Halaman 56. Halaman 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wa min ma'asil badani lan setengahe saking pira-pira maksiatnya badan. Minha diantaranya wa akhdu lan ngalap majlisi pelungguan ghairihi liyane wong auzamahtuhu utawa ndesek maksa sapa wong ing lungguhan al-mu'dhiyatu kang nglarani wa akhdu lan ngalap sapa wong naubatihi ing gilirane wong liya. Jadi ini adalah perbuatan yang kita lihat fenomena di masyarakat. Contoh ketika di dalam majelis ilmu, di dalam majelis sosial, dalam majelis kemanusiaan, itu sering kita melihat sikap-sikap yang dilarang. Yang pertama adalah
wa akhdhu majlisi ghairihi, dan mengambil tempat duduknya orang lain tanpa izin. Yang kedua adalah mendesak, memaksakan diri menempati tempat duduk orang lain sehingga menyakiti. Yang ketiga adalah nyerobot antri. Nyerobot antrian. Wa akhdhu naubatihi, nyerobot antri. Nah niki Pak, semua diatur di dalam fikih, dan fikih itu adalah rujukannya hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an. Di situ ada wa akhdhu majlisi ghairihi, orang yang mengambil tempat duduk orang lain tanpa izin. Itu adalah termasuk perbuatan maksiat, perbuatan haram yang menimbulkan laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis niku nopo? Majelis niku artinya dari kata fi'il madhi jalasah, wis lungguh. Jadi lungguh itu diartikan jalasah. Sedangkan lek bareng-bareng lungguh ngeten niki itu namanya majelis. Lungguh bareng-bareng. Lek ana wong lungguh lebih dari satu, itu sudah dinamakan majelis. Nggih, dinamakan majelis. Tetapi di dalam Islam tidak semua majelis koyok misale nang warung kopi lungguh bareng bener iku jenenge majelis. Tetapi ana syarate. Sing jenenge majelis di dalam fikih, dalam syariat adalah majelis tempat duduknya orang banyak yang mengandung nilai-nilai maslahah bagi orang-orang tersebut. Paham nggih? Maslahah. Lungguh bareng nak warung kopi, ndiluk kabeh, ngecip kabeh, iku duduk majelis. Wong gak ana manfaate. Nggih. Jadi majelis itu tempat duduk yang bermanfaat. Jalasa yajlisu julusan, jalisun majlusun ijlis, la tajlis majlisun majlisun majlasun. Itu dari nahwi ya, dari tasrif usul ya. Jadi majelis itu adalah isim makan dari jalasa, tempat duduk. Siapa lagu Pak biyen apalan ya tasrif Pak Tasor tali. Lek mandarasa insyaallah nggih diajari. Lah majelis niku atau jalasa berarti itu beda Pak. Banyak orang yang salah menerapkan kalimat jalasa dan qa'adah. Biasanya orang kalau berdiri disuruh duduk itu pakai kalimat fi'il amar, ijlis, duduklah. Ini kekeliruan di dalam Lughatul Arabiyah. Kalau orang berdiri kemudian sampai perintahkan lungguh, maka tidak memakai kalimat perintah jalasa, maka fi'il amar ya dari qa'adah, uqa'ud, qa'adah lungguh, sampai ngadeg kemudian tak suruh duduk, maka saya perintahkan panjenengan uqa'ud, lungguh. Beda dengan jalasa. Jalasa ini kalau fi'il amarnya adalah ijlis, itu orang yang berbaring, orang yang tidur disuruh duduk maka memakai kalimat ijlis. Ini dalam kaidah Lughatul Arabiyah. Tetapi kebiasaan di dalam masyarakat, percakapan di dalam bahasa Arab setiap hari itu dibiasakan setiap apapun yang duduk itu pakai kalimat ijlis atau jalasa. Ini berbeda Pak antara makna jalasa dengan makna qa'adah. Kalau jalasa mengajak orang sing berbaring, sing turu-turuan, sing turu, sing mulet-mulet niku sampean perintahkan ijlis, maka
duduklah. Niki kaidah dalam bahasa Arab. Di dalam kitab bahasa Arab termasuk keterangan Imam Ahmad bin Ali Al-Fayyumi Al-Himawi Al-Makki rahimahullah sing wafat tahun 1329 Masih di Ma'la Mekah. Dalam kitab masyhur beliau yaitu kitab Al-Misbahul Munir fi Gharibis Syahril Kabir, niku dikatakan, nah ulama niki di mana makamnya? Kok nang Ma'la gak ono, nang Ma'la gak ada. Duh, di mana makamnya Imam Ahmad bin Ali Al-Fayyumi? Ternyata makam beliau itu ada di tengah-tengah Safa dan Marwah. Baina Safa wal Marwah. Niku wonten kuburan ulama besar ya yang ditakuti pemerintah Saudi saat itu, dikubur di tengah-tengah Safa dan Marwah. Ada lagi ulama besar hadis yang dikubur di tengah-tengah Safa dan Marwah adalah Imam An-Nasai An-Nasaburi rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi ya di Mekah di Masjidil Haram. Keterangan makam beliau simpang siur, ono sing ngarani nok Baitul Maqdis Palestina, ono sing ngarani nok Mekah. Di mana Mekahnya? Ternyata dicari-cari ada keterangan salah satu murid beliau yaitu Imam Ad-Daraqutni Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun 995 Masehi di Baghdad, menerangkan dalam kitab beliau bahwa makam guru saya, makam guru kami Imam An-Nasai itu berada di tengah-tengah Safa dan Marwah fi Masjidil Haram. Ketemu dua ulama besar yang dimakamkan di tengah-tengah Safa dan Marwah. Watah aslinya Pak, sik digoleki ini ya. Sik digoleki. Semua ulama yang dikubur di situ adalah ulama besar yang bermadzhab Syafi'i. Kan ngerti nggih? Lho, tengah-tengah Safa Marwah ana kuburane ulama. Tandhae wonten, Pak. Saniki kula rumiyin wonten tandhae. Saniki mboten semerep. Muga-muga saged umroh ningali tandha niku. Nggih. Berarti sampeyan sak durunge umroh sa'i utawa sak mari sa'i terus guru kita sampean ucapkan salam takdim dumateng Imam Ahmad bin Ali Al-Fayyumi Al-Makki Asy-Syafi'i dan juga Imam An-Nasai An-Nasaburi rahimahumallah. Beliau dua ulama yang dikubur di tengah-tengah Safa dan Marwah oleh ulama-ulama, oleh pemerintah waktu itu. Disiksa, ya Allah, wis medeni wis niku mawon tamat dawa kok ceritane. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi jalasa majelis itu, saya ulangi, perintah ijlis duduklah itu ditujukan untuk orang berbaring atau tidur dan bangkit duduk. Ijlis lungguh. Dalam kitab beliau dikatakan fa'aslul julusi lughatan, di dalam pendekatan asli bahasa Arab ya, al-irtifa'u fi syai'i jalasa, ijlis duduklah itu adalah dari mengangkat dari sesuatu. Jadi mengangkat dari sesuatu. Wa huwa yutlaqu fi halatil intiqali ya, minas safli ilal uluwi. Kalau kita menggunakan kalimat ijlis lungguh itu adalah fi halatil intiqali, dalam keadaan perubahan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas ya, minas safli ilal uluwi, dari bawah ke atas. Lah lek ono wong turu-turuan sampean perintah, hei ijlis lungguh, niki sing bener. Paham nggih? Lah lek wong ngadeg nggih, kemudian gak lapo-lapo sampai kongkon lungguh, tidak menggunakan ijlis sebenarnya dalam lughatul arabiyah, tapi menggunakan uqaud lungguh.
Bedanya kalau uqud atau qa'ada adalah huwal intifalu minal uluwi minal asfali. Nek mau majelis ijelis dari turu ke duduk. Kalau qa'ada uqud lungguh dari atas ke bawah. Paham nggih? Niki dalam kaidah lugah Arabiyah. Itu dalam kitab beliau, kitab Imam Al-Fayyumi rahimahullah. Jadi intinya majelis itu adalah tempat duduk, ruang duduk, ya, tempat rapat, tempat pertemuan, tempat perkumpulan. Ma'an lil julusi, mereka podo lungguh bareng. Makanya Indonesia itu punya lembaga yang sumbernya dari bahasa Arab, namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maka artinya ngoneh longgo-longgo perwakilan rakyat. Majelis bahasa Arab, permusyawaratan dari kata al-musyarakah bahasa Arab, rakyat dari kata ra'iyah, rakyat bahasa Arab kabeh, Pak. Luar biasa. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ad-Diwan itu bahasa Arab artinya kantor, lembaga. Perwakilan juga bahasa Arab dari al-wakil, rakyat juga dari kata ar-ra'iyah. Loh, bahasa Arab maneh. Mahkamah, tempat menghukum juga dari bahasa Arab. Loh, hebat Indonesia niki. Wong teko jenenge tok lho, teko bahasa Arab itu diarani negara kafir. Stres iku Pak wong ya. Stres nggih. Jelas-jelas majelis jalasa ya jalisu julusan nggih niku dari kata bahasa Arab. Para hadirin rahimakumullah. Jadi dari majelis inilah kemudian dikaitkan dengan kegiatan apapun. Majelis ilmu dikatakan majelis ta'lim, majelis zikiran, majelis zikir, majelis haul, majelis apapun terkait juga dalam partai ada majelis syuro. Majelis syuro. Ya, niki digunakan lungguh bareng membahas sesuatu sing manfaat, itu jenenge majelis. Termasuk majelis ilmu lungguh bareng untuk menimba ilmu, itu majelis taklim, majelis ilmu. Tidak semua majelis dalam bahasa itu termasuk majelis yang dikatakan beribadah, dikatakan membawa nilai ibadah. Dengan syarat majelis itu satu, membawa manfaat untuk semua yang duduk-duduk itu. Yang kedua, ada adab, ada akhlak, ada sopan santun, ada norma-norma di dalamnya, ada etika majelis. Ya. Lalek loro iki ono nang majelis apapun asal apik maka itu bernilai ibadah, Pak. Bernilai kebaikan. Jadi ada adabul ijtima, ono adab tata krama bareng-bareng. Makanya contoh ketika di wilayah RT ono aturan yang sepakati bersama, maka itu termasuk aturan Islami. Kenapa? Sebab itu termasuk menyusun tentang ketertiban, at-tartibu wa adabul ijtimaiyah dalam fikih. Tingkat RW gawe aturan sepakati bersama, maka itu termasuk dalam at-tartibu wa adabul ijtimaiyah Islami. Paham nggih? Nah niki makanya kudu luar wawasannya, Pak. Ya, itu aturan RT gak Islam blas. Oh, iki Islam iki jelas dalam fikih nggih. Asal sepakati bersama. At-tartibu wa adabul ijtimaiyah, ketertiban, pendisiplinan dan adab-adab yang sepakati bersama itu termasuk adalah aturan yang Islami. Walaupun gak ada dalil, aturan RT, kosok ngono Pak, rapat RT
menyepakati aturan bersama iuran tiap bulan 15.000 misalnya, kesepakatan bersama, berarti sudah masuk at-tartibu adabul istimaiyah, harus dilakoni bareng-bareng dari syarat. Kenapa? Al muslimuna bisyurutihim, orang-orang muslim dimanapun dia berada, bisyurutihim, mereka terkena syarat-syarat yang berlaku di dalamnya. Paham nggih? Niki penting Pak dalam at-tartibu wa adabul istimaiyah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, dalam berbagai kegiatan majelis, waikum majelis ilmu, majelis kebaikan, majelis saul, majelis zikir, majelis sholawat, apapun, termasuk majelis kasual. Majelis kasual niki majelis gak formal, majelis hobi, majelis apapun, asal tidak maksiat, maka harus ada adab untuk majelis. Harus ada adab untuk majelis. Ya. Nah, bagaimana ketika ngeten Pak? Wa ahdu tadi kitabnya wa ahdu majalisi ghairihi. Orang yang mengambil tempat duduk orang lain tanpa izinnya. Maka di situ berlaku hukum. Hukumnya apa? Lek ikut nggone wong wis dilungguhi. Nggih. Kemudian orang itu misale Pak Junaidi wis lungguh kene, kebelet ngoyo. Ya ngomong kanan kirine, Pak. Pak titip ngen nggih, kula ngoyo rumiyin. Pun, oh siap. Nah, ana wong teko moro-moro lungguh. Haram Pak niki. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus izin terlebih dahulu. Ngapunten niki ngen sinten? Oh, ngapunten ngene Pak Junaidi. Oh nggih, matur suwun. Itu adab dalam majelis. Ya, adab dalam majelis. Jadi lek ana sing lungguh kemudian lunga, kemudian berdiri sebab ana hajat, ana kebutuhan, jangan diduduki sampai ia kembali ke tempat duduknya, atau dipastikan dia tidak lagi kembali ke tempat duduknya. Niki diperhatikan sepele niki Pak, tapi diatur di dalam fikih. Ya. Atau sampean ngeten, tokoh-tokoh nama majelis, iku sapa iku? Wong ngendi iku? Kon ngalih, misale Pak, kon ngalih, gak kena. Iki lho tokoh masyarakat, iki lho tokoh agama, kon nyengkre. Haram hukumnya. Jelas dalam kitab niki. Tidak boleh Pak, itu maksiat. Sebab apa? Kitab menjelaskan jelas bahwa itu perbuatan apa? Auzamah tuhul mu'diyah, perbuatan yang menggeser orang lain, yang menyakiti orang lain. Gimana caranya? Yang ngomong niku ngen sinten? Nah, nggih. Atau ada panitia di luar. Jenengan dugi misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah. Jenengan dikai nggon piyambak pun khusus. Menapa-napa? Sebab disediakan oleh orang lain. Tapi lain jenengan menggeser duduknya orang sebab sampeyan merasa untuk dimuliakan orang lain, maka menyakiti orang lain, maka hukumnya haram, berdosa dan maksiat. Sampeyan tingali wong-wong alim Pak, sinten mawon, gak gelem lungguh kudu ngarep. Gak gelem. Sebab dikhawatirkan di depan sudah disediakan oleh orang lain. Mendingan kok mburi. Ya. Ngewangi konsumsi. Ngoten nggih. Iso. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Nggih. Makanya kita harus hati-hati, Pak. Sebab itu termasuk maksiatnya badan. Min ma'asil badani, termasuk maksiatnya badan. Nggih. Tadi saya ulangi, lek ana majelis, ana sing kosong, memang disediakan untuk orang tertentu, boleh. Contoh misalnya Pak Surawi, oh lunggune Pak Surawi niku, terus teko Pak Surawi nglungguh, ndak apa-apa, memang disediakan. Tapi ndak oleh kemudian toko-toko sopo iku. Ndak boleh. Ayo minggir ngalih
tidak boleh Pak. Ya, tidak boleh. Atau ada yang menggiring, Pak monggo Pak geser ngajeng misalnya, boleh. Ya, boleh. Nih, iki adab. Kenapa adab ini? Kitab ini fikih mengatakan haram berbuat zalim di dalam majelis seperti itu, sebab niki dawuh Gusti Allah piyambak. Sampai buka surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum. Gusti Allah dawuh ya ayyuhalladzina, hei wong-wong, idza qila lakum, ketika dikatakan pada kamu sekalian, tafassahu, tafassahu, lapangkanlah oleh kalian, lapangkanlah oleh kalian dalam fi majelis, di dalam majelis. Ini ayat Quran. Fafsahu, maka ketika orang-orang melapangkan dalam majelis, yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberikan kelapangan mereka di akhirat. Perkara sepele hubungane no akhirat. Subhanallah. Niki makanya ono ilmu tasawuf, ono ilmu akhlak. Adab niku penting Pak ternyata. Jadi fafsahu, lapangkanlah, lapangkanlah majelis itu, ya, yamsahillahu lakum, maka Allah niscaya akan melapangkan kamu nanti di hari kiamat. Omboh-omboh nggone Pak. Nggih, niki. Lah, sikap di situ ada kata tafassahu, fafsahu, itu dari kalimat as-samahah. As-samahah ini artinya melapangkan, melapangkan. Dan juga orang as-samahah itu orang yang berlapang dada. Orang berlapang dada. Nah, as-samahah ini, ya, itu pasti orang-orang yang ikhlas memberikan tempat-tempat majelis kepada orang lain. Nyun sewu Pak, famsahu, lapangkan majelis. Ini termasuk di dalam tafsir Quran, termasuk tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, termasuk orang-orang famsahu. Sinten famsahu itu orang-orang yang membuka majelis, orang-orang yang mendirikan majelis, orang-orang yang mendukung majelis, orang-orang yang mencintai majelis, dan orang-orang yang hadir di majelis. Itu semua termasuk orang-orang as-samahah. Paham nggih? As-samahah. Sampeyan hadir ini termasuk ayat niki terus kitab tafsir. Nah, ketika membuka, mendirikan, hadir, mencintai, mendukung majelis kebaikan agar orang-orang bisa hadir dan ikut di dalam kebaikan. Ini termasuk sikap at-ta'awun, sikap tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Sampai membuka majelis, maka itu at-ta'awun, itu sikap tolong menolong bagi orang lain untuk golek ilmu, untuk golek kebaikan, untuk golek keberkahan. Maka itu bagian dari tamassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Maka kita akan dilapangkan oleh Allah fi yaumil kiamah. Aku gak iso ngaji Pak, gak iso ngaji terus pundi, hadir di majelis. Gak iso ngaji, gak iso mimpin ngaji, ayo ngurungokno majelis. Maka itu bagian dari tamassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Paham nggih? Lho, ada. Lho, gak ketok pahalae. Wah, lek pahalae ketok, Pak. Bek niki, Pak, sampai lanteng dokur niku Masya Allah. Sampai lewon gak liwat kerja niki. Cepat rupa halane majelis ilmu.
Para hadirin rahimakumullah, niku ayat Quran nggih, sikap as-samahah. Jadi memperluas tempat duduk. Sinten mawon yang punya majelis, yang membuka majelis dan mendirikan majelis, harus menyiapkan tempat untuk majelisnya. Sebab itu termasuk tamassahu fafsahu. Punya majelis, mendirikan majelis, tapi ngelarani nggon wong liya, hati-hati. Harus melapangkan tempat majelis. Panjenengan punya majelis sholawat pribadi misalnya, maka siapkan tempat untuk melapangkan majelisnya. Di masjid yang luas termasuk melapangkan majelis. Ini gerakan ini jarang difahami oleh banyak orang Islam. Para hadirin rahimakumullah, orang yang memberi kelonggaran kepada orang lain dalam majelis akan dilonggarkan oleh Allah fi yaumil qiyamah. Orang yang melapangkan majelis akan dilapangkan oleh Allah fi yaumil qiyamah. Sebab napa? Sampeyan tingali Pak, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dan juga dalam kitab tafsir At-Tabari rahimahullah. Ibnu Katsir niki kula bolak-balik ngandani kelompok sebelah Pak niku sering gawe dalil Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir kita luruskan, Imam Ibnu Katsir niki adalah ulama, walaupun beliau murid Ibnu Taimiyah, tapi beliau adalah mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir mazhab Syafi'i. Mengapa Syafi'i? Sebab beliau menantunya Imam Al-Qadhi Jalaluddin Al-Mizzi As-Syafi'i, Qadhi Damaskus sing wafat tahun 1342 Masehi. Ibnu Katsir diambil menantu oleh Imam Al-Mizzi, kemudian meneruskan Qadhi Syafi'i di Damaskus. Berarti apa? Imam Ibnu Katsir adalah ulama mazhab Syafi'i, bukan salafi. Aku gregetan Pak lek ana YouTube ngono iku. Ulama salafi kitab Ibnu Katsir tak buanting YouTube ini. Gregetan kula niki, ya Allah, ngeklaim senengane niku. Para hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir mengatakan sing dimaksud famsahu, fafsahu, luaskan. Itu maknane adalah apa? Fawasa'u, luaskan, okay? Luaskan, memperluas dan sebagainya. Ini sangat luas Pak makna dalam kitab tafsir. Kecuali ngeten, makanya ketika sholat Aid, Pak Surai biasanya kan, mohon jamaah untuk berdiri. Gak? Aku mikir Pak, iki berlaku sholat Id dan ini sholat Jum'ah ngoten, masya Allah rapet Pak. Saat dorongnya mulai, monggo jamaah berdiri, yang belakang pasti maju, kamu tidak. Dan ini Jumatan ya ngoten, dan ini ya ngoten. Loh, jare wong bid'ah sik. Masya titik bid'ah. Saestu Pak, ana wong takon kula, kok iso Id kok berdiri kabeh kene? Itu ndak ada zaman Kanjeng Nabi. Otakmu gawin. Otakmu gawin. Laminal jahilin ojo dadi kelompok wong bodoh sampeyan tak ngono. Ngeten Pak. Nggih. Orang yang meminta berdiri untuk orang lain dengan niat memberikan tempat untuk yang lainnya, maka itu adalah suatu kebaikan. At-ta'awun, tolong menolong. Nggih. Tolong menolong. Gusti Allah dawuh, fa idza qilang suzu fangsuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dikatakan kepadamu berdirilah, fangsuju, berdirilah, fangsuju, maka mereka berdiri. Ono ayate. Kenapa?
memberikan tempat untuk orang lain. Dan orang-orang yang memerintahkan berdiri dan orang diperintahkan juga ikut manut berdiri, menertibkan barisan atau majelis, maka Allah dewa yarfa'illahu alladzina amanu minkum, maka mereka diangkat derajatnya oleh Gusti Allah di kalangan orang-orang yang beriman. Loh, derajatnya munggah Pak, gara-gara monggo berdiri sebentar untuk memberikan tempat kepada jamaah yang lain. Yarfa'illahu alladzina bayama. Paham nggih? Mantep, banter. Apa banter ngoten. Jumatan nek iso ngoten nggih. Lah iso ngoten nggih. Para hadirin rahimakumullah, kenapa Allah mengangkat derajat? Sebab orang-orang yang memberikan kelapangan tempat kepada orang lain dalam majelis itu menunjukkan keadaban, menunjukkan ketawadhuan, menunjukkan keikhlasan dalam majelis. Paham nggih? Ikhlas dalam majelis. Lah, ana maneh ngeten, Pak. Apa para hadirin jamaah monggo berdiri sebentar. Ana hadise sing dimaksud fangsuzu, berdirilah kalian. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud ayat tadi adalah idza du'itum ila khairin fa'ajibu, kata beliau. Ketika diperintahkan untuk berbuat baik, fa'ajibu, maka responlah, maka tanggapilah, maka lakukanlah. Loh, keduanya mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Adab majelis suwe ta niki. Oh nggih. Para hadirin rahimakumullah. Lah, adab-adab dalam majelis seperti ngeten. Panjenengan masuk majelis dimanapun berada dalam kebaikan, tetap dianjurkan mengucapkan salam. Bedae ngeten, lek sampai petuk wong liya, nggih, maka hukumnya sunnah sampai masuk majelis dengan catatan tidak mengganggu majelis, dengan suara yang pelan, di dekatnya melbu assalamualaikum dengan pelan, maka satu orang dari sekian banyak orang wajib menjawab untuk mewakili, fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang kedua, nggih, lek ket teko kana nggon, ojo langsung mengarep. Adab majelis niki, Pak. Teko-teko langsung ngarep. Loh, gak bahaya ta iki. Lihat dulu kondisinya. Kecuali monggo ten ngajeng. Iki ngen sampean. Ojo. Dah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, lek teko nang majelis ojo langsung nang ngarep, lungguh di tempat yang kosong. Paham nggih? Kecuali celuk Bapak, monggo mengajeng lah, beda lagi, ya. Lah, ini adalah adab-adab ulama salaf. Mereka Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Suyuti, Imam Hambali, Imam Maliki, iku lek waya ngaji, Pak, nyun sewu, iku merapat di dalam majelis, merapat. Ya, merapat. Lho, Imam Maliki lek ana santrine murid lungguhe, waduh ngamuk, Pak. Diuncali ngono, mari. Pak Zainal rahimahullah guru kita, ngoten nggih. Ternyata beliau punya sanad seperti Imam Malik rahimahullah, subhanallah. Dan ternyata ada pada zaman Imam Malik. Para hadirin rahimakumullah, langsung mawon, nggih. Kemudian haram juga maksiat sampai lungguh geser wong. Lungguh moro dikipatno wong ya, ndak boleh, haram, ya. Kemudian yang terakhir para hadirin apa?
nyerobot antrian, nyerobot antrian, tak tambah titik, nyerobot antrian. Wa akhdhu naubatihi, nyerobot antrian. Itu perbuatan zalim, perbuatan maksiat, haram dan berdosa. Ya, mengapa? Sebab dia itu mengambil hak orang lain, orang yang tidak adil. Makanya siapapun yang ngantri itu harus antri disiplin, itu islami, berpahala itu, Pak. Kullu man sabaqa illa mubahin fahuwa haqqu bihi. Sapa wong sing disiki, Pak, sabaqa, maka dia paling berhak, fahuwa haqqu bihi, dia paling berhak. Ojo nyerobot ae, Pak. Haram niku. Lek kok ono maksude. Kecuali yang sewu nggih kaum cacat disabilitas. Nah, ditisikno. Kaum tua ditisikno, beda itu hukumnya. Kalau pola Pak Gofur misalnya rot, ini haram misalnya berdosa, harus antri, nggih. Niku termasuk aturan di dalam fikih dan di dalam Islam. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad